Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Untuk kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Alih Bahasa Wawacan Lukmanul Hakim yang diambil dari koleksi Perpustakaan Nasional. Kemudian saya juga akan menyajikan beberapa poin-poin penting, kemudian kelebihan dan kekurangan dari buku itu sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas buku itu sendiri. Buku itu berjudul Alih Bahasa Wawacan Lukmanul Hakim, awal cerita dari Wawacan Amir Hamzah, versi SD 176, koleksi Perpustakaan Nasional, suntingan teks dan terjemahan jilid 1. Penulisnya Gun-Gun Gunawan dan Yuke Yuliani. Penerbitnya Perpusnas Press anggota IKAPI. Cetakan jilid pertama tahun 2021 di Jakarta. Tebal bukunya 136 halaman. Kemudian ISBN-nya tertera dan genrenya non-fiksi, dan ini tidak diperjualbelikan. Langsung saja masuk ke dalam resensi buku, bahwa di dalam buku ini dijelaskan dulu sebelum masuk ke dalam ringkasan cerita dari Wawacan itu sendiri. Penulisnya menjelaskan tentang definisi-definisi wawacan-wawacan dari beberapa tokoh, dari beberapa orang juga, dari beberapa buku. Seperti salah satunya adalah dari Rosidi yang dicantumkan dalam buku tersebut dan menjelaskan bahwa wawacan itu adalah cerita panjang atau sejenis hikayat yang ditulis dalam bentuk puisi yang dinamakan dangding. Dangding sendiri adalah ikatan puisi yang sudah tertentu untuk melukiskan hal-hal yang sudah tertentu pula. Dangding tersebut terdiri dari beberapa buah bentuk puisi yang disebut pupu. Jadi penulis ini menyertakan dahulu apa itu definisi dari wawacan. Kemudian dari buku tersebut juga dijelaskan bahwa buku ini adalah hasil alih aksara serta alih bahasa dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian memaparkan atau menerjemahkan teks pupuh ke dalam wawacan atau cerita panjang berbentuk narasi dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dan makna teks tersebut secara rinci. Nah, alasan penulis memilih naskah ini yakni walaupun naskah tersebut diberi judul Wawacan Lukmanul Hakim, tetapi keseluruhan isi teks tidak hanya menceritakan tokoh yang bernama Lukmanul Hakim saja. Tokoh Lukmanul Hakim memang muncul dalam teks tersebut, namun hanya diceritakan pada bagian-bagian awal saja, dan itu mungkin bisa disebut sebagai pembuka atau pengantar awal cerita dari lahirnya tokoh bernama Amir Hamzah, karena pada intinya teks tersebut menceritakan tentang Amir Hamzah. Nah, penulis buku tersebut secara pribadi tertarik untuk melakukan alih aksara dan penerjemahan pada naskah Wawacan Lukmanul Hakim karena pada awal teks tersebut dituliskan bahwa menceritakan tentang Raja Arab yakni Amir Hamzah, namun yang akan diceritakan dahulu adalah tentang Raja Negara Madayun yakni Prabu Saryas. Dari teks tersebut, penulis merasa tertarik untuk melihat isi naskah Wawacan Lukmanul Hakim secara utuh dan keseluruhan untuk melihat bahwa apakah ada kemungkinan ada kesalahan dalam pemberian judul pada naskah tersebut, serta adakah kemungkinan untuk merevisi judul naskah tersebut karena adanya ketidakterkaitan antara judul dengan isi secara umum gitu. Kemudian
dalam buku ini seperti yang sudah disebutkan bahwa penulis melakukan 2 proses ya, berarti ahli aksara dan ahli bahasa melakukan 2 proses gitu. Karena kemungkinan teks asli Wawacan ini berbentuk aksara pegon, yang berarti teks ini masuk melalui jalur pesantren. Karena memang pada intinya atau poin utamanya berisikan tentang nilai-nilai keagamaan. Kemudian dialih bahasakan dari Sunda ke Indonesia. Jadi sebelumnya aksara pegon, kemudian hasilnya adalah bahasa Sunda, dari bahasa Sunda kemudian dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia agar lebih memudahkan pembaca untuk menikmati karya sastra tersebut. Kemudian dari kelebihan buku ini memudahkan pembaca dalam memahami isi Wawacan tersebut karena sudah dialih bahasakan dan dengan bentuk yang lebih mudah dipahami, dan itu jadi daya tarik tersendiri bagi buku ini. Karena anak muda zaman sekarang setidaknya tertarik dengan bentuk teks tersebut untuk kemudian dibaca dan secara tidak langsung ikut melestarikan budaya Sunda dengan cara mengenal salah satu bentuk Wawacan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan memang dalam buku ini pun dilampirkan teks asli Wawacan Lukmanul Hakim yang sepertinya beraksara pegon yang disajikan dalam bentuk gambar. Jadi terlampir gambar dari teks asli Lukmanul Hakim yang ada di belakang buku gitu. Kemudian untuk kekurangan dari buku ini, mungkin secara keseluruhan buku ini sudah bagus dan memiliki daya tarik tersendiri. Namun saya setuju dengan alasan penulis membuat buku ini, yaitu ada sedikit kejanggalan antara judul dan isi yang kemudian mungkin bisa disesuaikan agar lebih menarik minat pembaca gitu. Agar lebih adanya kesesuaian aja antara judul dengan isi. Kemudian pada intinya kesimpulannya buku ini sangat bagus untuk kaum muda, khususnya yang beragama Muslim karena berisikan nilai-nilai keagamaan dengan uraian sejarah turun-temurun sejak zaman Nabi. Namun ada hal-hal baik yang bisa dipetik dari setiap uraiannya dan bisa dijadikan pedoman untuk hidup di masa mendatang. Jadi cukup sekian sajian resensi dari buku alih bahasa Wawacan Lukmanul Hakim. Awal cerita dari Wawacan Amir Hamzah, koleksi Perpustakaan Nasional Sentingan Teks dan Terjemahan Jilid 1. Saya Anissa, memohon maaf apabila ada salah kata dan penjabaran. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.